Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai prosedur teks. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari sekian banyak genre teks yang ada dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang prosedur teks? Saya yakin kalian sudah pernah mendengarnya di bangku SMP, ya. Karena memang materi ini merupakan materi yang tidak sulit untuk dipelajari. Nah, kalau bicara mengenai prosedur teks, tentunya yang terbayang oleh kalian adalah resep masakan, kemudian bagaimana membuat sesuatu, bagaimana mengoperasikan sesuatu, atau bagaimana menggunakan sesuatu. Nah, itu sering sekali kita dapatkan. Bagaimana caranya memasak mie goreng ya? Nah, step-step yang digunakan dalam how to make itu disebut dengan prosedur teks. Nah, sekarang kita akan coba lihat teorinya mulai dari definisi, kemudian contoh teks, kemudian juga struktur teks dan juga kebahasaan yang membentuk teks prosedur. Kalian udah siap? Ayo kita mulai. Yang pertama, come to the definition. Sekarang kita masuk ke definition, ya. Saya mengumpulkan ada beberapa definisi dari beberapa sumber yang saya kumpulkan. Kita lihat yang pertama, definisi pertama. Di situ disebutkan bahwa the procedure text is a text that explain how something works or how to use instructions or operating manuals. Nah, cukup jelas di situ dinyatakan bahwa prosedur teks itu adalah sebuah bentuk keterangan yang menyatakan bagaimana sesuatu itu bisa bekerja atau bagaimana menggunakan sesuatu, mengoperasikan sesuatu contohnya. Nah, kalian bisa lihat how to use itu biasanya ada dalam bagaimana kita menggunakan komputer, how to use computer, how to use the video, how to use the tape recorder and so on ya. Bagaimana cara menggunakannya. Oke? Kemudian kita lanjut ke definisi kedua. Di situ disebutkan bahwa prosedur text is a text that instruct how to do a particular activity. Jadi di sini menyatakan bagaimana melakukan sesuatu ya secara langsung ya. Contohnya adalah penggunaan recipes ya, kemudian rule for games ya, bagaimana kalian mengikuti urutan-urutan dalam permainan games ya, dan juga bagaimana kalian membuat sebuah percobaan ilmiah. Nah, itu juga bisa menggunakan bentuk struktur teks dari prosedur. Kemudian definisi ketiga disebutkan bahwa prosedur text is a text that deal with human behavior, ya, human behavior. Contohnya seperti apa? How to live happily and then how to succeed. Ya, bagaimana caranya kita bisa sukses? Bagaimana caranya hidup bahagia? Nah, bagaimana caranya? Tentunya tidak lepas dari penggunaan teks prosedur. Oke guys, kalau gitu kita lihat dulu struktur teks yang membentuk teks prosedur itu apa saja ya. Secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama disebut dengan goal, yang kedua disebut dengan material or ingredient, yang ketiga disebut dengan step. Nah, ada beberapa prosedur teks yang menggabungkan material dan ingredient, ada beberapa yang hanya menggunakan material saja. Nah, penggunaan material dan ingredient itu biasanya ada dalam resep masakan, ya. Nah, kita coba bahas yang pertama, goal. Di situ disebutkan contohnya adalah how to make spaghetti. Kalau gitu, goal itu sendiri adalah judul yang akan kita berikan pada teks prosedur itu.
Atau bisa juga disebutkan bahwa goal merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari tulisan yang kita buat atau instruksi yang kita berikan, ya. Nah, kemudian bagian kedua, part yang kedua disebut material or ingredient. Contohnya, the material to cook omelette. Kemudian apa saja sih material yang dibutuhkan untuk membuat omelet? Ada sayur-sayurannya, kemudian ada telurnya, ada bawangnya dan sebagainya. Sedangkan ingredientsnya apa? Bisa garamnya, salt, kemudian peppernya, ladanya dan seterusnya. Nah, biasanya material plus ingredient ada dalam resep. Tapi kalau material saja, ada contohnya bagaimana caranya mengoperasikan komputer. Automatically materialnya adalah komputer itu sendiri. Nah, kemudian bagian ketiga disebut dengan step, ya. Di situ contohnya diberikan adalah first when the tomatoes, onion, bla 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 bla. Second, cut the onions become slice, bla 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 bla. Kalau gitu step itu apa? Step itu adalah urutan, ya, urutan kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, untuk step-step ini biasanya kita akan menggunakan bentuk conjunction, ya. Conjunctionnya apa? Yaitu temporal conjunction dengan first, second, atau first and then next, finally, dan sebagainya. Kita akan lihat apa saja contoh dari temporal conjunction untuk membentuk step dalam teks prosedur. Kita lanjut dulu ya. Yang berikutnya, nih di sini disebutkan purpose. Kalau tadi kita bahas mengenai definisi dari prosedur teks dan juga struktur teks dari prosedur ini sendiri, tujuan teks prosedur itu sendiri apa? Nah, kalian bisa baca, di situ disebutkan adalah the purpose from procedure text is to explain or tell the reader how to make, how to operate, atau how to do something through a sequence of action or steps. Jadi tujuannya adalah menjelaskan bagaimana membuat sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun mengoperasikan sesuatu. Ya tentunya dengan urutan-urutan kegiatan atau kejadian, atau yang sering disebut juga dengan step. Jadi itu yang membedakan teks prosedur dengan teks lainnya. Dalam teks prosedur ada step-step berurutan yang harus diikuti oleh pembaca ataupun audience, ya. Sama dengan yang di bawah, to explain about how to make, how to operate, or how to do something. Good. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tata bahasa. Bagaimana bahasa atau kebahasaan yang kita gunakan untuk membentuk teks prosedur yang baik. Pertama, yaitu use adverbial of sequence or using temporal conjunction. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam step itu ada penggunaan temporal conjunction. Contohnya first, second, third, dan seterusnya. Atau bisa dengan penggunaan first, next, then, and then. Atau 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan seterusnya. Ya, itu disebut dengan temporal conjunction, kata hubung. Kemudian use command or imperative sentence. Nah, dalam penggunaan prosedur teks tidak akan terlepas dari imperative sentence, yaitu kata perintah. Nah, perintah itu diberikan pada saat kita membentuk teks step, ya. Perintah, letakkan ini, masukkan ini, lakukan ini, dan seterusnya. Itu disebut dengan imperative sentence. Kalian bisa lihat contohnya di situ, ya. Saya berikan contohnya. Put the noodles on the bla bla bla. Cut the onion bla bla bla. Wash the tomato bla bla bla. Nah, put the noodles, cut the onion, wash the tomato itu masuk dalam imperative sentence. Nah, kalau kalian ingin belajar mengenai imperative sentence secara khusus, lihat di channel saya yang berikutnya. Kita lanjut. Bagian ketiga, using adverbial adverbs to explain detail the time, place, and manner accurate. Contohnya di situ disebutkan adalah, for example, for 5 minutes, 2 hours, dan seterusnya.
Jadi yang disebut dengan adverbial adverbs itu adalah bentuk kata keterangan. Nah, kalau bentuk kata keterangan yang saya berikan di contoh ini, kalian akan sering temukan dalam resepi, dalam resep masakan. Contohnya goreng selama 2 menit, kemudian dibakar selama 5 menit dan seterusnya. Nah, ada keterangan waktu yang diberikan. Makanya kita tetap menggunakan adverbial adverb di situ. Next, using action verb. Kita akan menggunakan bentuk kata kerja. Contoh yang saya berikan adalah make, take, cook, and so on. Nah, bentuk kata kerja yang digunakan adalah base verb, ya, kata kerja pertama. Oke, jangan lupa base verb. Yang terakhir yaitu using simple present tense. Automatically yes. Tentu saja kita menggunakan bentuk simple present tense. Karena apa yang kita lakukan adalah direct instructions dan juga ke sebuah kejadian yang benar terjadi dan dilakukan. Direct instruction itu paling tepat. Kenapa kita menggunakan bentuk simple present tense, ya? Perintah langsung, ya. Jadi biasanya command dan imperative sentence banyak menggunakan bentuk tenses simple present. Oke, itu tadi mengenai prosedur teks. Kalian paham kira-kira mengenai prosedur teks? Nah, banyak contoh-contoh yang nantinya akan saya berikan mengenai prosedur teks di channel ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah mengeluarkan audio listening mengenai how to make something. Nah, next video saya akan juga memberikan jenis-jenis instruksi lainnya. Karena itu, tetap like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya, supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.